Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Meninggalnya 4 pasien positif corona berikan sinyal kepada masyarakat Kaltim bahwa penyebaran virus sangat berbahaya. Persentase jumlah pasien positif di Kalimantan Timur dari orang tanpa gejala, warga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Kita awali Kaltim Headline malam kali ini, 4 warga tertular virus corona di Kalimantan Timur meninggal dunia. Kejadian itu memberikan sinyal kepada masyarakat Kaltim, penyebaran virus sangat berbahaya jika warga semakin lalai menghadapinya. Juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kaltim, Andi M. Ishak mengingatkan terjadinya fenomena peningkatan jumlah pasien positif yang meninggal dunia. Update hari Minggu 12 Juli 2020, 4 pasien terkonfirmasi positif meninggal dunia. Lihat data-data yang ada menunjukkan bahwa kondisi penularan ini masih cukup tinggi, terutama di Kalimantan Timur, dan bahkan kecenderungan belakangan ini juga menunjukkan tingkat keparahan yang cukup juga tinggi dan bahkan mengakibatkan juga kepada kematian. Oleh karena itu, sebagaimana kami sampaikan bahwa efek daripada COVID ini juga sangat beragam yang dapat ditimbulkan kepada setiap individu, mulai dari efek yang tidak menunjukkan gejala ataupun juga orang tanpa gejala, memberikan efek yang sedang, kemudian juga berat, dan bahkan sampai menimbulkan kematian. 4 orang pasien positif yang meninggal dunia masing-masing dari Kota Samarinda sebanyak 2 kasus, yaitu dengan kode SMD 83 dan SMD 84. Kemudian di Balikpapan sebanyak 1 kasus dengan kode BPN 266 dan dari Kabupaten Berau dengan kode BRU 45, laki-laki berusia 49 tahun. Kasus di Berau merupakan kasus pertama pasien positif yang meninggal dunia. Dari catatan medis, pasien terkonfirmasi virus corona sejak 6 Juli. Pasien ini memiliki keluhan demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Pada pemeriksaan foto torak didapatkan gambaran ground glass opacity dan hasil rapid test reaktif. Kemudian kondisinya kritis dan meninggal dunia pada 11 Juli lalu. Dengan bertambahnya jumlah pasien positif yang meninggal dunia, maka secara keseluruhan pasien terpapar virus corona yang meninggal dunia menjadi 16 orang, atau sekitar 2,3% kematian dari total 690 pasien positif sekaltim. Persentase itu tergolong masih rendah dibanding secara nasional dengan tingkat kematian sekitar 5%. Tim Liputan Kaltim TV melaporkan. Selain adanya fenomena meningkatnya jumlah kematian pasien virus corona, di Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan. Persentase warga tertular virus adalah warga yang sebelumnya tidak merasakan gejala apa-apa atau OTG, orang tanpa gejala. Berikut informasinya. Inilah fenomena yang terjadi di Kalimantan Timur. Selain adanya tren peningkatan jumlah kematian, ternyata data-data menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah pasien positif dari warga orang tanpa gejala atau OTG. Jika pada 2 bulan lalu kontribusi OTG terkonfirmasi positif hanya sekitar 15%, tapi saat ini menurut data dari tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kaltim sudah terjadi sekitar 54%. Juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kaltim, Andi M. Ishak mengatakan kontribusi OTG itu baru ketahuan oleh tim medis setelah ada tes mandiri yang diwajibkan berbagai perusahaan tempat bekerja. Semula, karena merasa tidak memiliki gejala apa-apa, warga itu merasa bebas saja beraktivitas. Melihat dari perkembangan yang ada, bahwa benar orang tanpa gejala juga sudah semakin meningkat. Kalau kita melihat sebulan yang lalu, perkembangan dari kasus positif dari orang yang tanpa gejala itu baru sekitar 15%. Dan dari Kalimantan Timur,
Tapi dalam 1 bulan ini menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, dan sekarang proporsi orang tanpa gejala yang berkontribusi menyebabkan kasus positif di Kalimantan Timur sudah mencapai 54% dari total kasus yang ada. Nah, peningkatan cukup tajam ini tentunya harus kita maknai bahwa di sekitar kita ternyata memang sudah semakin banyak orang-orang tanpa gejala yang ada dan sangat berpotensi untuk bisa menularkan pada kita semua. Nah, kebanyakan dari mereka, orang-orang tanpa gejala ini dilakukan uji swab ini karena memang tuntutan daripada tempat kerja perusahaan yang. Lantaran itu, Andi M. Ishak mewanti-wanti kepada warga untuk terus meningkatkan kewaspadaan, karena bisa saja ada di sekitar kita orang-orang yang merasa sehat namun telah tertular virus corona. Data 12 Juli di Kaltim, total sebanyak 690 warga tertular virus corona. Tim Liputan Kaltim TV melaporkan. Kisru antara orang tua murid dan Yayasan Sekolah Bina Bangsa berakhir pada 6 anak yang dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Kisru berawal dari uang SPP selama masa pandemi COVID-19. Kisruh antara orang tua murid dan Yayasan Sekolah Harapan Bangsa di Kota Balikpapan. Pihak orang tua meminta kepada yayasan agar memberikan keringanan uang sekolah selama pandemi COVID-19. Kuasa hukum orang tua murid Agus Amri mengatakan seharusnya pihak yayasan harus bijak, tidak mengorbankan anak-anak untuk bersekolah di Harapan Bangsa. Masalah ini dapat kita mengambil hikmah dari ini ya, agar apapun permasalahan antara orang tua dengan pihak sekolah, dalam hal ini yayasan, itu dapat diselesaikan dengan bijak dan tidak mengorbankan kepentingan anak. Dalam situasi apapun dan untuk alasan apapun itu, kita harus melindungi dan terus menjaga kepentingan anak sebagai peserta didik sekolah, sebagai bagian dari penghormatan kita terhadap hak asasi manusia. Kira begitu. Bang, penegasan Bang untuk hal ini pihak sekolah. Pihak sekolah kami menuntutnya sederhana. Anak-anak itu tetap boleh sekolah di situ dan ganti kerugian atas semua kerusakan ini Rp5. Kisruh antara orang tua murid dan yayasan ini berbuntut pada 6 orang anak yang harus dikembalikan kepada orang tua masing-masing, bukan karena uang SPP, lantaran orang tua yang tidak menghormati institusi pendidikan. Sementara itu, kuasa hukum Yayasan Sekolah Bina Bangsa meminta kepada orang tua murid untuk bersurat meminta maaf atas kekeliruan yang dilakukan. Sekolah sangat menyesalkan tindakan dan pernyataan-pernyataan dari kuasa hukum ataupun dari orang tua yang menganggap sangat mengiring opini negatif tentang sekolah. Dan tentunya harapan kami bahwa para orang tua ini menyadari kekeliruan yang mereka sudah lakukan, dan tentunya mereka harus mengajukan permohonan maaf secara terbuka. Oleh karena para orang tua lah yang kemudian memulai hal ini menjadi konsumsi publik, sehingga perlu untuk mereka juga mengajukan permintaan maaf secara terbuka. Jauh sebelum masa pandemi pun, tadi saya udah kasih ya buktinya ya, berupa outner setebal itu. Jauh sebelum masa pandemi pun, sekolah sudah memberikan keringanan-keringanan terhadap orang tua. Dan pada masa saat pandemi ini, bagi orang tua yang benar-benar terdampak dari ringan, sedang maupun berat, sekolah melayani dan welcome. Dan sudah ada beberapa orang tua yang kita layani. Dan sampai sejauh ini tidak pernah sekolah mengeluarkan murid hanya karena uang. Ya, sejauh ini pun beberapa anak-anak berprestasi yang nunggak sampai sekarang masih bisa tetap bersekolah dan lulus dengan baik. Bahkan yang terakhir kita berikan SKL-nya tanpa syarat seperti itu. Pihak yayasan menyampaikan soal keringanan uang SPP sudah dilakukan jauh hari sebelum masa pandemi COVID-19 dan hal tersebut banyak yang dikabulkan oleh pihak yayasan. Pihak sekolah mengklaim tidak pernah mengeluarkan murid dari Bina Bangsa hanya karena uang SPP. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV.
Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Upaya membersihkan tepi sungai Karangmumus di sekitar Pasar Segiri mendapat perlawanan warga. Sekitar 200 kepala keluarga menginginkan Pemkot menyediakan pemukiman pengganti sebelum dipindahkan. Pertemuan warga dengan pemerintah terjadi di gedung DPRD Samarinda. Puluhan warga datang menumpahkan keinginan adanya relokasi sebagai pengganti tempat tinggal mereka. Salah seorang warga bernama Nadira mengatakan pemerintah Kota Samarinda sudah melakukan sosialisasi rencana penggusuran rumah-rumah mereka. Dari beberapa kali pertemuan dijanjikan ada relokasi, warga dipindahkan ke lahan yang disediakan pemerintah. Mereka akan ini sosialisasi, berarti kalau sosialisasi kita ini warga mengharap Pak. Pak Sunan mengatakan pada saat itu akan diberikan sebuah tanah yang sudah diberi fondasi beserta sertifikat IMB lampu air yang dicicil oleh masyarakat. Kemudian bahan bangunan akan diberikan oleh pemerintah berupa bahan bangunan, bukan berupa uang sebesar Rp35 juta. Karena janji pemerintah Kota Samarinda tahun lalu, warga berharap ada relokasi itu dilaksanakan. Namun sampai Juli 2020, ternyata Pemkot Samarinda hanya melakukan penggusuran dan tidak ada relokasi. Saya di sini bertanya-tanya, kok tiba-tiba langsung dipindah itu? Apa gunanya sosialisasi? Kita butuh waktu, tenaga untuk sosialisasi. Hasil sosialisasi kita warga Pasar Segiri ini Pak mengharap, sangat mengharap. Kami cuma minta relokasi Pak, kami tidak bisa menyewa rumah. Sewa rumah mahal Pak. Saya rasa apabila bapak-bapak yang di depan ini atau yang ada di ruangan ini sebagai anggota wakil rakyat berada di posisi saya saat ini atau dia berada di posisi rakyat saya atau masyarakat saya di 3 RT ini, saya yakin bukan 100% Pak, tapi 1000% Bapak akan melakukan hal seperti kami. Keinginan relokasi ini yang menjadi masalah bagi pemerintah Kota Samarinda karena menyangkut pemindahan warga yang menempati lahan tanpa sertifikat tidak diperkenankan aturan untuk dilakukan relokasi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun berpendapat sektor pertambangan menjadi sangat penting diawasi karena banyaknya laporan masyarakat tentang illegal mining. Pengawasan dilakukan dengan tujuan menyelamatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang parah dan kerugian negara. Aksi unjuk rasa dilakukan mahasiswa tentang adanya pembiaran terhadap illegal mining di Kalimantan Timur, menggugah Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun. Dia mengapresiasi keinginan para mahasiswa agar langkah pengawasan dilakukan lebih ketat. Sepakat kalau memang akan dilakukan evaluasi pertambangan. Sepakat kita. Mesti ada fungsi kontrol lah dari DPR. Cuman ya itu tadi, bukan berarti selama ini kontrol terhadap pertambangan itu dari DPR tidak jalan. Jalan Pak, jalan.
fungsi kontrolnya jalan. Tapi kemelemahannya DPR ini tidak punya fungsi eksekutorial. Ketika terjadi pelanggaran di lapangan, kita tahu ada pelanggaran-pelanggaran, tapi kan itu tadi kita nggak punya hak eksekutorial. Yang punya hak eksekutorial itu siapa? Eksekutif. Penegak hukum. Penegak hukum. Begitu. Artinya kalaupun kita evaluasi sehebat apapun, kalau kemudian eksekutorialnya tidak memberi tindakan, kita lemah di eksekutorialnya nggak jadi apa-apa itu. Gitu. Dalam evaluasi pertambangan menurut Samsun harus disertai dengan komitmen semua pihak, terutama pihak penegak hukum yang diharapkan bertindak tegas sebagai eksekutor. Setiap pelanggaran terjadi ditindak sesuai aturan yang berlaku. Sebelumnya bergulir agar DPRD Kaltim membentuk panitia khusus mengenai evaluasi pertambangan. Namun, menurut Samsun, terkait evaluasi bisa saja dibentuk pansus atau hanya komisi yang membidangi pertambangan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Pasca refocusing anggaran yang ditandai dengan pemotongan APBD Kaltim sekitar 30-40%, kegiatan pembangunan di Kalimantan Timur sudah dimulai kembali dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi 3 DPRD Kaltim. Jajaran Dinas PUPR mengakui sudah mulai membuka tender proyek lagi. Tender-tender proyek sempat terhenti saat Gubernur Kaltim Isra Nur mengumumkan agar seluruh OPD organisasi perangkat daerah menghentikan kegiatan sejak bulan April lalu. Penghentian aktivitas itu terkait dilakukannya refocusing atau pemotongan APBD untuk membiayai pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Memasuki bulan Juli 2020, pemerintah menempuh masa pelonggaran, ditandai dengan dimulainya lagi kegiatan pembangunan. DPRD Kaltim juga sudah melakukan rapat-rapat tatap muka, tidak video conference lagi. Di antaranya dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Progres pelaksanaan APBD 2020 yang ternyata sampai saat ini masih kurang lebih sekitar 20% progresnya, sehingga kita mendorong PUPR untuk segera melakukan rekonsiliasi dengan bagian tender WLP untuk segera menyelesaikan tender-tender tersebut supaya tidak terlambat. Karena kalau tender dilakukan bulan ini, maka 4 bulan kemudian atau 5 bulan kemudian sudah Desember. Nah, yang kita khawatirkan adalah tidak tercapainya anggaran yang sudah disetujui, yang kemudian akan menjadi silva lagi nanti ke depannya. Nah, kalau sudah menjadi silva itu kita akan Aji Seno mengatakan targetnya bulan Juli sampai pertengahan Agustus seluruh proyek fisik sudah dilepas kepada pemenang tender, sehingga proyek berjalan memenuhi waktu yang ditentukan. Dari RDP tadi, pihak Bina Marga dan pihak Adbang sudah menyetujui bahwa mereka akan melakukan rapat internal kemungkinan besok siang di PUPR untuk segera mempercepat kemajuan baik tender maupun progres pelaksanaan di lokasi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila!
Ketua DPRD Samarinda Siswadi meninggal dunia, tidak ada yang pernah menyangka. Sehari sebelumnya wakil rakyat dari PDI Perjuangan itu masih terlihat sehat saat memimpin rapat pertemuan dengan warga Pasar Segiri yang akan digusur Pemkot. Inilah momen-momen terakhir yang dilakukan Siswadi dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Samarinda. Sehari sebelum meninggal dunia hari ini, Jumat 10 Juli 2020, Siswadi masih terlihat segar saat menemui warga yang menyampaikan keluh kesah mereka. Warga yang datang ke kantor DPRD disambut Siswadi dengan ramah. Dia meminta kepada warga yang terkena gusuran menyampaikan keinginan dengan baik karena pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif sedang mencari solusi. Saya turun sendiri. Waktu Mas Herman sama Mas Surya datang, saya turun sendiri, kapasitas saya sebagai Ketua DPR. Untuk apa? Supaya ayo kita selesaikan ini dengan pandai. Ayo kita selesaikan ini dengan baik-baik. Kami di DPR sudah barang tentu juga diberikan data oleh beliau. Beliau juga nanti. Siswadi juga melayani pertanyaan wartawan seputar penggusuran rumah tanpa surat-surat di tepi Sungai Karangmumus. Dia mengakui meski warga tidak punya surat-surat tetap harus dicarikan solusi agar dampak sosial tidak terlalu berat. Begitu kita temukan kan ketemu juga contoh yang tadi lahannya apa Haji Wahab yang terjawab sudah dibeli sama Pemkot, salah satu contoh. Yang kedua masalah inventarisir ada WC ada yang lain mendapatkan ganti rugi kami tidak, nyatanya juga tidak inventarisir tetap masalah ganti apa kerohiman kan tetap diinventarisir. Tapi ternyata itulah pertemuan terakhir Siswadi dengan masyarakat tepi Sungai Karangmumus yang akan kena gusur. Dia meninggal dunia setelah diduga terkena serangan jantung. Ketua DPRD Kota Samarinda itu menghembuskan nafas terakhir di usia 51 tahun. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Headline malam kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.